Dan Pak dosen, sebelumnya saya mohon maaf yang hadir sebenarnya bukan tim saja, ada posyandu remaja, kemudian ada tetangga dari Desa Gemersewu karena melihat layarnya, kemudian kepingin juga belajar. Jadi kalau dari awal sampai hari ini, sampai detik ini belum disebut, biasa saja yang dapat. Selamat datang posyandu remaja dan juga kawan dari Desa Gemersewu, Mbak. Terima kasih hadir. Bahwasanya pada siang hari ini seperti dasarnya adalah kita mencari ilmu. Minggu-minggu yang biasanya healing, kita healingnya di sini dengan belajar. Ada beberapa yang memang menarik dari materi pada siang hari ini. Salah satunya adalah jurnalis. Saya yakin kalau bilang jurnalis secara umumnya adalah wartawan. Padahal setahu kami di desa itu online berita itu banyak. Bahkan wartawan itu kadang-kadang pagi dodolan nang sekolahan awan tapi wartawan. Akhirnya kata Bu Eka tadi tidak ada piramida terbaliknya, tidak ada unsur struktural beritanya. Jadi mungkin karena kurangnya belajar gitu. Itu yang pertama. Kemudian kalau kami di BIM, keterbatasannya adalah BIM ini adalah komunitas informasi masyarakat. Secara realnya kami dituntut oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan di bawah naungan Kominfo adalah bagaimana bisa memberikan informasi dari masyarakat, dari desa, dari daerah kepada masyarakat. Begitu juga sebaliknya dari warga ke desa. Nah, yang hari ini terjadi adalah kita masih memberikan informasi dari desa saja, menerima dari masyarakatnya belum optimal, ada tapi belum optimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin juga akan menjadi bahan bagaimana nanti kita berkelanjutan di lebih baik lagi. Kalau dari Bapak dosen dan Bu dosen baru tahu kelompok informasi, komunitas informasi masyarakat ini baru kali ini, pada dasarnya tim ini sudah menjamur Pak. Di Pasuruan sudah ada kurang lebih 200 lebih yang aktif, di kota juga ada. Namun sayangnya tim ini tidak ada bayaran Pak. Sosial, murni sosial. Cuman kalau di Randung itu kami diperhatikan oleh Pak Kades. Mulai dari seragam, makan kami, alat kami diperhatikan. Kalau timnya sendiri di Randung itu tahun 2016 aktif, berdiri. Kemudian pasif karena beberapa hal, berdiri lagi tahun 2023 sampai saat ini. Yang kemarin 2023 kami kurus karena Pak Kadesnya gendut, gak oleh arah-arah tim buru-buru untuk kodoknya mungkin kaki. Ya, dengan catatan harus aktif. Ya, jadi kami sangat disupport sekali adanya KIM ini, karena kami berusaha semaksimal mungkin bagaimana Randung itu bisa dilihat oleh orang luar, oleh orang lain dari segi positifnya. Jadi itu yang jadi bahan kami. Kemudian yang ketiga, kenapa kami tidak bisa menulis berita? Karena kami bukan wartawan. Kami adalah hobi membuat kreator, hobi membuat video, hobi foto. Jadi kami kumpul jadi satu, membentuk komunitas ini, disuruh menulis, dilempar lagi ke Pak Ketua. Pak Ketua, berita. Pak Ketua langsung gerak. Kalau disuruh live, kami tampil. Disuruh buat video, kami hadir. Pak Ketuanya minggir, gitu. Jadi tadi sudah disampaikan ada bagian-bagian tersendiri. Nah, barangkali nanti materi kali ini adalah karena jurnalis. Mudah-mudahan Pak Ketua sehat walafiat sehingga nanti ada berita langsung di post. Yang saya takutkan Pak Ketua pas sakit, berita yang foto saiki wongi loro ya. Karena saya yakin karena berita itu ada yang hari ini langsung, untuk besok juga ada. Dan yang ini pertanyaannya adalah karena kami tim ini adalah sosial,
tidak harus dibiayai oleh desa. Seyogyanya komunitas ini butuh dana. Pak Aditya Pratama tadi tulis monetisasi, bisa bisnis, ajari kami Pak, biar kami lebih kenceng lagi. Mana yang kami dahulukan? Nulis berita langsung dapat hadiah, langsung dapat bonus, atau kreator kami yang dapat bonus? Karena kami masih acak Pak, belum terkelompok. Ada yang berita sholawatan tok ada, lihat nggak? Maksud saya videonya. Ada yang musikan tok ada yang cengengesan ada tulisan berita non begitu ada. Tapi kami tidak terkonsep, sehingga kalau ada di YouTube semua bisa mendapatkan cuan, kami hanya mendapatkan capek Pak. Nah, kali ini dari dua materi ini saya terkesima dengan materinya Pak Pratama, Adit Pratama, sehingga mudah-mudahan materi yang terakhir tadi dan semuanya nyantol di kami, sehingga kami bisa menulis berita, bisa mendapatkan cuannya Pak. 1,5 bulan anak-anak KKN saya rambut, 1,5 bulan saya minta jenengan rambut kami. Setuju? Setuju Pak? Sama aku. Nah, kan ada ya 1,5 bulan KKN saya rambut, 1,5 bulan tim saya minta di rambut Pak. Oke. Mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan. Kalau mau kepingin lebih detail, kita ngopi Pak. Kasihan nanti teman-teman ini yang mendengarkan. Yaitu harapannya banyak. Yang jelas kami support kepada pemerintah desa, karena Pak Kades semangat buat kami juga semangat buat Pak Kades. Tagline kami, anak-anak KKN masih ingat tagline-nya? Nah begitu? Bisa. Jadi semuanya itu bisa. Mungkin itu dari saya, nanti dari teman-teman tim juga bisa memberikan informasi. Dari saya kini bila selalu mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali luar biasa ternyata. Saya baru tahu, nggak mungkin ternyata yang awalnya itu yang saya lihat adalah laman resminya kan begitu. Itu Pak. Ya, yang saya baca itu tadi itu, yang saya lihat jejak digitalnya itu laman resminya kan begitu. Ternyata kalau di laman resminya kan begitu, itu belum update. Namun dan mungkin nanti bisa dibicarakan sama Pak Desa, apakah game ini bisa diketahui semua kalangan ketika mencari jejak digital ini seperti pokok khusus rambut itu enggak adil. Saya baru tahu yang itu karena baru itu, karena saya lihat tadi itu kurang adil ya. Ternyata mungkin ini bisa dilakukan lagi di laman resminya. Yang diharapnya untuk yang anak bisa yang untuk pelayanan sama kalau biasanya di umum itu masyarakat umum itu yang dideteksi itu komunikasi atau laman resmi gitu. Yang untuk masyarakatnya itu biasanya ya sudah umum itu kimbemar.radiobutuh.com. Nah, jadi biasanya melihat penyebarannya biasanya ya lewat ke grup-grup, kemudian disebar semua. Nah, itu kemudian atau di sosmed kita itu menyantumkan ke sumbernya kimbemar.radiobutuh.com. Kadang itu terakhir update kapan itu Pak? Yang kimbemar.radiobutuh.com. Itu apa yang kemarin itu ada? Ya. 13 Juli. 13 Juli ada. Makanya yang saya pengalaman teman-teman di akreditasi ya.
ketika tim akreditasi dari pusat memantau laman resmi UNU, itu kok nggak pernah update gitu. Ternyata ini masuk komunitas lain. Ini kan kadang kan tim asesor kan nggak lihat ya saya nggak tahu kan. Nah, makanya kita singkat di tet.id/Q4 itu. Jadi itu nanti mencakup semuanya. Sebetulnya tadi saya lihat langsung di doken itu saya baca random itu ada yang tidak ada promo, ada yang beritanya jelek ya. Pembunuhan atau apa? Ada yang bagus ini satu-satunya di random itu yang pakai nama itu tempe apa? Ya saya tempe lah. Ini kalau mohon maaf kalau ini di-up di laman resminya bagus ini sebetulnya. Ya, itu juga banyak media-media lain juga sering nge-up dasar random itu kayak Harian Merdeka, kemudian ada promo terus ya banyak juga yang nge-up ikut menyemarakan publis tentang random itu. Kami di Random itu yang kami launching tahun 2024 kemarin itu adalah di kembangrandu.online. Itu adalah laman resmi kami. Iya, benar. Terus ini ada TV Desa News, habis sampah dan penghargaan di Random itu terbitkan wisata. Ketika saya lihat di laman resminya randomitu.com, ini ada. Makanya sebetulnya di kamu bukan ini itu ya, bukan ternyata mendeteksi laman resmi itu penting. Makanya karena itu saya sendiri di kamu dan kalau saya memang pengelola media itu ya, jadi sengaja saya buat laman resmi atas nama UNU Pasuruan. Jadi biar nanti seperti masyarakat awam ya. UNU Pasuruan ini coba cari di Google. Ketika UNU Pasuruan ada, di situ ada beritanya. Ketika ketika orang lihat random itu yang awam nggak tahu random itu, ketika lihat laman resmi random itu, bukan nggak menarik. Ternyata ada di berita lain. Yang ada di websitenya kami itu randomitu.online itu adalah yang kemarin kita resmikan randomitu.online. Kemudian second domainnya memang di randomitu.com. Ini kenapa kita buat randomitu.com? Karena pas waktu kita buat domainnya kembangrandu.online itu ada beberapa maintenance yang persoalan. Jadi baru kita launching 1 bulan 1, 2, 3, 4, 5 sampai bulan 6 ini baru kayaknya baru seminggu kemarin baru diaktifkan kembali. Nah, kemudian yang online yang randomitu.com ini memang yang ngelola tim. Jadi kami semuanya di aktivitas kegiatan semuanya itu ada di randomitu.com. Ya, ini tadi loh Mas ya, Pak dosen. 1,5 bulan bimbing kami ini kembali lagi bayarnya. Jadi nanti biar lamannya ini benar-benar terisi, kemudian tidak hanya di randomitu.com. Kalau yang kita sebarkan ke masyarakat memang randomitu.com. Sementara ini karena tadi seperti itu. Jadi kalau di di website itu nanti bisa dimanipulasi ya, maksudnya publishnya ya. Mungkin di sini kan bisa diganti disesuaikan. Mungkin gini Bu Pak, saya ketika lihat jejak digitalnya di sini, kok saya minim ya, nggak ada ya di sini ya. Nggak tahu kalau ada di game itu tadi. Ternyata kalau di game luar biasa bagus. Kemudian tadi namun saya juga sebutkan teman-teman, sebentar aja buka HP-nya. Follow game sama subscribe gitu ya, ojo lali di share gitu ya, karena kontennya bagus-bagus. Ada yang 18.000, saya kaget 18.000 luar biasa gitu. Kreatif, kalau konten-kontennya bagus-bagus. Namun memang di situ ternyata di laman resmi Random itu ketika
cari jejak digital random itu sehingga orang tidak ada informasi sama sekali ya. Apalagi kalau saya itu pernah belajar dari protokolernya Kota Pasuruan, protokolernya Pasuruan, di situ hampir setiap hari yang diangkat desa ngapain duduk nyantai ini di blow up besar-besaran. Duduk nyantai santai-santai desa duduk saja di blow up besar-besaran. Itu pun ternyata ngesernya bukan satu media. Yang diutamakan adalah pertama memang di Instagram, TikTok. Ini yang paling tinggi trennya, yang paling tinggi dua, Instagram sama TikTok. Kemudian yang selanjutnya Facebook itu opsi. Kemudian bisa apa itu di apalagi Twitter ya, itu tapi harus diikuti semua. Karena apa? Ketika nanti orang kepindahan media ini mencari sini ketemu, semuanya ketemu, update-nya apapun ketemu. Nah itu mungkin nanti teman-teman bisa belajar dari konten kreatornya, dari tim itu memang luar biasa. Saya juga kaget ya, belum yang aku tadi ketika saya cari kok nggak ada gitu. Nah gitu. Kemudian mungkin Pak Kepala Desanya di branding gitu kayak sebetulnya perlu itu di branding itu. Mohon maaf ya, pengalaman saya itu ketika Pak Rektor ke Malaysia, ke Thailand, kemudian kemana-mana, WA langsung ke saya, Mas, ada foto ini, kegiatan ini, silakan buat beritanya. Mau jadi sudah, gimana cara buat berita? Nggak apa-apa, kita tulis saja ngawur, ditulis saja. Yang penting sesuai etika di situ, kemudian disampaikan ke pimpinan. Ada yang melenceng nggak? Nggak ada. Ya sudah, kita. Makanya mulai dari website, kemudian kita breakdown ke layarnya Instagram, kita buat video kecil-kecilan ke TikTok. Meskipun cuma TikTok sekarang kan lagi booming kan, cuma ada audionya, kemudian tinggal scroll berita gitu kan. Mungkin ini ya kita sih bareng-bareng nih, mungkin nge-up di laman resminya Pak, laman resminya, sehingga orang cari random itu ketemu semua. Makanya yang kita pegang itu kalau kita share di grup itu pertama website, Instagram, kemudian TikTok. Itu TikTok urutan kedua, Instagram masih bagus, kemudian Facebook, Twitter, kemudian Slack video kita coba, Telegram. Jadi satu berita itu sudah banyak aman. Ketika di-share Pak, tinggal influencernya ini Pak, tinggalnya influencer. Nantinya ada berita bagus ini, ayo share bareng-bareng ya. Kita promote bareng-bareng ya. Sehingga ketika di web itu orang mendeteksi sebenarnya. Makanya sebetulnya kalau di sini sangat luar biasa di berita-beritanya. Makanya kalau kita lihat di website resminya ada ini sudah ada satu-satunya, kenapa nggak masuk di laman resmi? Mungkin di situ itu yang jadi pertanyaan kita memang ketika nggak terdeteksi dia cukup bahaya. Mungkin ini Pak sharing saya, memang saya ditugaskan untuk pegang medianya Hulu, saya juga pegang medianya Hulu, jadi saya baca berita. Mana layarnya sudah share semua media, sudah kalau sudah dibagikan ke grup, tinggal diinstruksi silakan. Kalau tidak ada yang melihat itu, tapi kita yakin kapanpun selama itu ada update deteksi. Mungkin itu Pak. Ada semoga sering-sering lagi dari mahasiswa itu lagi yang lain juga bisa. Semoga ini Oke, terima kasih Pak Ajes, karena Pak Ajes OPD ini merupakan jurnalisnya Ulu Pasuruan ya Pak, yang bisa diskusi nanti. Oke, monggo dari mahasiswa yang mau bertanya atau mengkomunikasikan masalah materi tadi, ketiga materi, monggo. Angkat tangan, angkat tangan langsung dor gitu ya. Enggak, ayo, monggo silakan.
Ini banyaknya dari The Cafe loh, kok nggak mau tanya. Oh, The Cafe, terus yang lain? Oh, biologi, pendidikan. Iya. Gimana? Atau dari Bapak yang di belakang? Monggo. Gimana, Pak? Loh, monggo Pak, terserah. Oke, ini sharing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak telat karena harus pesawat dulu saya gitu kan. Undangannya jam berapa, terus sini aja. Agak telat karena saya harus ke sawah, dari sawah yang Muarjo di Kertosari, Prosari. Kenapa? Demo produk tentang pupuk baru yang dari teman UGM WKM untuk menjawab kondisi tanah di Pasuruan. Saya kebagian untuk bagaimana ini menjadi dikenal di Jawa Timur, karena di Jawa Tengah sudah hampir memakai organik. Dia agak telat karena penyemprotan itu harus jam 7 sampai jam 9. Itu kenapa telat itu? Sebenarnya menarik diskusi. Saya sering hadir ke teman-teman penggiat konten kreator, penulis, bahkan aktivis visual. Saya aktivis visual. Dan tadi hanya sedikit karena telat. Kalau aktivitas saya suka di jiwa seni, fotografi, videografi, nulis, dan hampir semuanya tentang dengan jurnalistik lah. Pernah aktif di beberapa media juga. Nanti di Warta Bromo mungkin kalau ngomong Pasuruan mesti kenal kan. Sering live reportase juga, mungkin nggak asing wajahnya. Sering live reportase. Akhirnya nggak enaknya live, saya harus menunjukkan wajah saya. Hari ini kita ada kejadian bla 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 bla. Tadi orang di Sokoi itu nggak sering live kayak gitu. Di Sokoi nggak kenal. Akhirnya mau berbuat agak kilap itu susah. Menarik dari diskusi, tapi hari ini yang perlu perbincangkan lagi. Orang, anak muda generasi Gen Z, aku nggak gitu ya, membaca sebuah berita itu ada kemalasan, menurut saya apalagi membaca narasi yang agak panjang. Kalau nggak tugas kuliah nggak mungkin membaca. Tapi bagaimana menjawab ini? Kita mainnya biasanya pakai yang namanya caption ataupun keyword. Sebuah narasi pendek 1 menit tapi keywordnya kuat. Saya pernah ditugasi itu oleh Mbak Yeni Wahid sama Wahid Foundation. Bahan bacaannya 150 sampai 200 halaman dijadikan 1 menit. Ada 5 video. Itu diskusinya harus itu. Jadi bahan bacaannya menjadi keyword. Jam 8 pagi sampai 8 malam saya hanya dapat 4 keyword, 4 video. Alhamdulillah ACC dan hanya 1 revisi. Waktu itu revisi hanya 1 video karena di keyword kata-katanya itu agak keras, nyinggung negara. Nah, Mbak Ya ini diangkat jadi direktur Garuda kalau nggak salah ya. Mas tolong ini diperbaiki kata-katanya nggak terlalu kontradiktif ke negara. Nah, kembali lagi menjadi jurnalis, menjadi aktivis jurnalis. Nanti pilihannya menjadi ada idealisme yang dibangun, ada memang corong. Tapi Mas itu berarti ngomong lama ini kita menjadi corong Pemdes gitu kan. Karena diskusi juga sempat kasih beberapa masukan atau berbagi lah cerita pengalaman selama saya di dunia ini gitu kan. Lama di Surabaya Bu, lama di Surabaya di aula mungkin pernah bantu. Terus ngomong UNU kan lintas NU toh ya, pernah
pernah juga di tim kerja Museum NU. Jadi ada Museum NU di Surabaya, di Asranawa itu mutuin kitab-kitab lawas, bahasin tulisan tangan, gitu. Jadi itu menjadi library, menjadi jejak digital, nggak boleh dibawa ke museum, harus boleh ditentukan. Nah, kembali lagi ke hari ini generasi Gen Z yang luar biasa, kalau bisa ya lebih ke ada visual, ada keyword yang menarik, dan orang akan tertarik, akan telusuri berita tersebut. Ya, jadi pemancing, pemicu gitu ya. Terus hari ini juga ketika saya ngomong dari apa ya, ada yang belum tersampaikan kayaknya. Ketika sampai searching itu Google, apa yang muncul pertama dulu? Apa ya? Bisa coba. Ketika searching, jelajah di pencarian atau pencarian Google, apa yang muncul pertama kali? Apa? Google Map. Terus website resmi. Pernah nggak kita terpikir untuk ngapiin map kita? Unu tak lihat tadi lumayan 4,6. Pernah nggak kita untuk membuat di situ ada ringkasan, ada tentang, ada sebagainya, ada informasi kecil yang mau dibagikan. Hari ini kadang kita terlupakan, tempat kita sendiri kadang nggak kita review, nggak kita kasih bintang 5. Ada itu poin interest apa ya, penting untuk orang menentukan, api kayak mau ke rumah sakit atau ke kuliner, ulasannya kok 1-2 nggak jadi deh. Dan hari ini ngomong Pasuruan, ngomong Indonesia, hampir 80% pakai Android. Basisnya apa? Google pencarian utamanya yang muncul mesti map, tempat. Kita merasa terabaikan kadang. Nah, saya juga pelaku di situ, Local Gate yang sudah 7 tahun untuk mengelola ataupun menjadi konsultan untuk di Google Map. Kadang membuat ada tempat baru untuk opening ataupun untuk tempat, saya sering membuat titik-titik itu di Pasuruan. Dan alhamdulillah udah levelnya udah 9. Maka kalau level 10 gitu kan, sering diminta lagi. Ini kerjaan sih, memang buat kerjaan. Kalau mau dirupiahkan bisa juga. Dari situ kita review, bisa buat konten dan sebagainya. Berita kecil ditentang ataupun di info terkini dimasukkan. Coba beritanya apa, websitenya. Akhirnya orang itu ini menarik, bintangnya 5. Tapi ada yang macam-macam lah sebagainya itu. Saya sering ngomong, open ngomong bambu. Ketika ngomong media sosial yang sifatnya hari ini digital, baik dari open. Pokoknya baik Google loh. Ada Google-nya apa saja, ada YouTube, Short, Map, foto dan sebagainya. Ada kita terabaikan, TikTok, oke lah, Instagram, oke lah. Tapi itu di luar baik, itu bukan produk baik. Yang baik di OPN itu kayak menyan, bahasa kan yang kasari kan. Kayak menyan itu diapi, foto dan sebagainya, bahasa semacam itu. Nah nanti break panjang lah. Ketika ngomong ini. Diskusi kita pun nggak sehari bahasa saya, tapi ada lebih detail kayak apa. Sampai ngomong kenapa saya tertarik bikin dulu, ada sejarah ya yang saya mungkin anak-anak ini udah tahu. Kenapa munculnya SKIM di Pasuruan? Ada sejarah yang saya bangun ketika Prodi Jokowi awal waktu itu. Waktu itu pertaruhannya antara menterinya dari PKB atau PDI. Saya gabung sama Mas Budiman Sujatmiko. NU kiri lah bahasa saya masuk. Saya masuk, ketemu di Jogja, terus ketemu di Jakarta, terus ngobrol, muncul namanya SIDEKA, Sistem Informasi Desa. Benar menarik itu. Sampai ke klik hari ini sistem itu kalau dipakai, klik jumlah wong meteng hari ini piro, sakran begitu ono. Jumlah ini piro, sampai ngomong ini zona merah, zona hijau. Akhirnya waktu itu kalah sama teman apa ya, pembagian politik. Akhirnya menterinya dari PKB, tim kita mikir lah gitu. Akhirnya mungkin terkenalnya pendamping desa gitu kan ya. Nah, kalau itu pandu desa. Nah, kembali lagi yang hari ini kebutuhan masyarakat, generasi Gen Z, generasi muda-muda ini,
minat badannya satu kurang kan gitu ya, maka harus disasiasi dengan visual yang kuat. Apa visual yang kuat? Itu produk yang harus dikuatkan, fotonya atau apanya, apa captionnya gitu kan. Kalau foto nggak kuat, captionnya yang kuat, judul. Kalau fotonya kuat, judulnya, captionnya dikit aja nggak masalah. Dan saya lagi buat project ya, project visual untuk ngangkat sebuah tempat tanpa yang namanya influencer, tapi bagaimana mengangkat itu dengan circle yang kecil-kecil, tapi ini menjadi viral. Mungkin teman ini tahu lah cangkruan saya di mana. Dan ketika sampai menjadi konten kreator, penulis ataupun ini, akeh sing marani mbak, akeh sing marani untuk ngejak sampean. Dari ini saya pegang beberapa akun, beberapa kuliner memakan, mangking, cak gundul, beberapa kafe. Cuma kunjungan seminggu 2 kali sekali, nah, jadi cuan, betul. Tapi dimulai dengan bangun dulu. Mungkin itu ya, artinya nggak banyak. Yang saya sampaikan tadi informasi, keywordnya tadi, ketika pencarian, ayo dandani omamu, dandanono tempatmu, dan itu seperti. Wah sudah itu tapi omai legrek, itu piye lah. Searching mesti map yang muncul dulu. Saya gabung sama teman-teman lokal guide se-Indonesia. Ada make up, ya kenapa Batu rame wisatanya? Ternyata mereka ngumpul tiap 2 minggu sekali untuk datang ke tempat wisata A, B untuk melakukan review, nulis. Pasuruan pernah itu kan nama info apa mas soro kayak enak ya, gak lah. Artinya antara berbasis proyek sama idealis akhirnya nggak ketemunya. Ada titik temunya yang berbeda menurut saya. Mungkin itu ya. Jadi sebenarnya undangan khusus karena selama ini tim teman-teman, mas ada apa sering untuk konsultasi. Ini ada pelatihan bisa teko. Nah ini mas Sudin gitu kan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin kita lebih diskusi lebih jauh, dan untuk teman-teman yang lebih itu manfaatkan anak-anak ini kan, sumber daya luar biasa. Loh, kenapa? Desa mana? Kayak di mana? Teman saya tempat desanya Pelintang, akhirnya jadi jujukan KKN hampir semua itu. Karena apa? Manfaatno apa? Proyeknya ini sampai ngangkat ada Pringsewu, ada Binangun gitu kan. Nah kita dampingi nanti. Nah ngomong circle, misalkan KKN berapa, membuat story bareng misalkan tentang renduk itu, besek dan sebagainya. Gimana ini kan ngomongkan itu. Ya pokoknya manfaatkan anak-anak KKN orang bu ya, tapi belajar bareng dosen Leono yang memang akan mendisi yang luar biasa. Pak Kiye gak kena SDM itunya SDM-nya, punya jaringan siapa? Wah dulu jaringan ada iki, iso enggak tapi ngomong sini industrialnya luar biasa toh. Itu aset luar biasa. PR yang ini harus Agustus itu ramai gitu kan. Banyak industri yang bisa dikerjasamakan gitu. Jadi itu terima kasih waktunya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.